إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام تبين سمينا رويسي عبد الكريم الجلاني سي إبراهيم الخلوتي سي محمد بن كريم السمن المدني سي محمد أرشد عبد الله البنجري سي شهاب الدين بن محمد أرشد عبد الله البنجري سي نواوي بن عمر بندلي سي جيد الدين الصبوي سي علي بن عبد الله البنجري سي محمد سرواني عبد الباغل وإلى سي محمد زيني بن عبد الغني سببول وإلى سي شمان موليا بن حجي سلمان وإلى سي شمان جليل وإلى si Haji Muhammad Mujannur Manur Lampagar wa ila si Jinan Megalampayan wa ila si Haji Kasman War bin Haji Ismail wa ila si Haji Anacarani Arif bin Haji Arif wa ila si Kasman War bin Sarwani Abdan Bangil wa ila si Muhammad Sabri bin Abdul Hamid wa ila si Hasan Rusdi bin Hasan Kadri wa ila si Hasan Kadri wa usulihim wa quruhim sumain wa si Haji Mahmud Amin bin Muhammad Ramli bin Muhammad Amin bamagi wa ila si Haji Muhtar bin Salman wa ila si Muhammad Abdul dan usulihim wa qurihim sumain wa jama'a syayikhina wa ma'alimina wa baina wa mahatina wa muwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi Syekh Abdurrahman Siddiq wa usulihim wa qurihim tagasyahum birahul maghfirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sala wa biha ma tastahil anfus wa taluzul ayun wa antum biha khalidun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khulika biha ma la ainun ra'at wa la ujunun sami'at wa la khatara ala qalbil basar wa qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan kata musannif membukakan Allah Subhanahu wa taala akan dia hijab dan mengenalkan Allah taala akan dirinya kepadanya dengan pengenalan oleh mereka itu akan dia dengan sempurna pengenalan dan sebenar-benar ma'rifat. Jadi semalam kita membicarakan bagaimana tingkatan orang itu sudah mencapai ma'rifat. Orang yang sudah mencapai ma'rifat sudah kepada makam di mana dia itu memandang, melihat, mendengar, bergerak, semuanya adalah tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semalam itu wa biha matastahil umpus wa taluzul ayun wa antum biha khalidun. Jadi orang yang dalam keadaan ma'rifat, apa yang dikehendaki dirinya, apa yang diinginkan dirinya, yaitu dia mendapatkan surga dunia, yaitu kema'rifatan. Ma'rifat itu tajalinya Allah Subhanahu wa taala atau nampaknya kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian itu terbukalah pintu ma'rifah seseorang, sehingga dia apapun yang dia gerakan, apapun yang dia lihat, apapun yang dirasakannya, semuanya bukan dia lagi yang merasakan, tetapi suraan. Artinya sesuatu yang kita lihat ini tidak seperti yang kita lihat. Kenapa? Karena yang kita lihat ini adalah kesempurnaan. Kadada lagi kita melihat orang itu, misalnya orang ini kada sempurna, kadada. Karena kita melihat hakikat daripada orang itu sendiri. Hakikat yang ada di dalam situ adalah kesempurnaan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Sehingga kita ini melihat seseorang atau melihat apapun, bahkan pada diri kita, bukan dengan penglihatan kita lagi, tetapi dengan penglihatan kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala, kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga di waktu kita mencapai kema'rifatan itu semuanya asik. La ainun ra'at wala ujunun sami'at. Artinya sesuatu pun yang kita dengar itu hanya kada pernah didengar yang seperti itu. Kenapa? Karena apabila kita itu diliputi oleh sifat samanya, maka bukan telinga kita yang mendengar, tapi kesempurnaan karena tajalinya, karena keelokan zatnya tadi. Jadi yang kita dengar itu semuanya sempurna. Baik suara apapun, bunyi apapun, bentuk apapun yang sifatnya itu. Jadi di dalam ilmu tauhid artinya sifat sama itu mendengar akan sifat samanya. Kadang kita ini mendengar kita tuh suara kita yang kita dengar.
Tetapi sifat sama Allah itu mendengar dengan sifat samanya juga. Sifat seluruh kita ini diliputi oleh sifat sama, maka bukan telinga kita lagi yang mendengar. Seluruh awak kita ini bisa mendengar sudah seberataan. Dengan telingakah kita mendengar? Tidak, dengan sifat samanya. Bagaimana kita mendengarnya? Ya Allah, kadang-kadang kita tahu karena itu terbukanya namanya sifat samanya Allah Ta'ala, sehingga meliputi akan sifat diri kita ini, maka sifat kita ini hilang, zat kita ini hilang. Seluruh yang ada pada diri kita ini tenggelam di dalam sifat samanya. Maka kita mendengar. Dengan seluruh badan kita ini mendengar akan sesuatu yang berbunyi, kada berbunyi. Ini terbukanya sifat sama tadi. Artinya apa? Allah Ta'ala mengenalkan akan sifat samanya dengan kita. Itu dengan sebenar-benar sempurna sifat sama tadi. Begitu juga sifat basar. Aku ini bisa melihat ini karena dilihatkan Allah Ta'ala, bukan seperti itu lagi. Cuma kita sudah masuk di dalam sifat samanya. Makanya dinamakan orang itu pana namanya. Pana pada sifat, pana pada apal. Begitu juga kita dengan gerak kita, apal kita. Kita sempurna melihat gerak kita karena bukan gerak kita yang kita lihat. Tetapi dialah yang memperkenalkan akan gerak ini dengan kita. Menyempurnakannya. Makanya orang itu disebut namanya. Artinya pian berhati-hati di sinilah. Di sini ulun menjelaskan ini sudah yang terbuka futuhat. Mudah-mudahan kita merasakannya sebenarnya. Karena ini adalah masalah pian itu di luar akal kita. Di luar akal kita, karena ini terbuka futuhat itu benar-benar kita itu tidak merasakan mempunyai apal, mempunyai sifat lagi. Yang berlaku cuma sifat dia. Nah, jelasnya lah. Nah, ini jelasnya itu seperti itu. Artinya apa yang dipandang mata, itu kadang pernah kita memandang mata, misalnya melihat sesuatu, bagusnya kita melihat sesuatu ini, tapi dengan kalau dia memandang dengan pandangannya, maka sempurnalah pandangan yang kita pandang. Pandangan kita sempurna, yang dipandang pun sempurna. Seperti itu. Nah, itulah namanya terbuka. Nah, sesuai di kitab ini pandangkanlah. Dan membukakan Allah Ta'ala akan dia hijab. Aslinya pandangan kita ini asalnya ini kita terbuka hijab lagi. Kita tuh musahadakan ini bagusnya. Kita tuh musahadakan ini bagusnya ulahan Allah Ta'ala. Itu belum terbuka hijab. Namanya kita tuh musahadah namanya. Kita masih yang memandang. Nah itu, setelah terbuka hijabnya baru kita sempurna memandang ini. Kenapa? Bukan kita yang memandang, tetapi dia memandang dengan pandangannya. Memandang apa ini? Ini adalah majar kenyataan sifatnya. Yang memandang adalah sifatnya, yang dipandang juga sifatnya. Yang memandang adalah apalnya, yang dipandang juga apalnya. Artinya dialah yang memandang dengan dia, bukan kita lagi yang memandang. Kenapa? Karena kita sudah panah tadi, karena tidak mengakui lagi akan pengenalan kita tadi, perbuatan kita tadi itu. Dua sisi lah guru, ada dua sisi. Kita hilang itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala, ditarik basaria namanya jajab. Bila jajab itu terbuka hijab namanya. Terbuka hijab bukan lagi kita yang memandang, tapi afal dan sifatnya lah yang berlaku sudah. Kada seperti itu. Nah, kita itu cuma makam kita tuh sampai ke makam musyahadah aja. Kita itu berusahanya tuh sampai kepada makam syuhada di mana kita menyatakan la maujuda illallah. Ada maujud selain daripada Allah Ta'ala. Geriti kita, sifat kita, apal kita, semuanya kada maujud. Baru nanti kita bertafakur tenggelamkan di dalam kematian, di dalam sifat itu. Kematian di dalam apal itu. Artinya mutu qablaan tamut. Mematikan diri kita secara hakikat. Yang nyata-nyata kita ini dinyatakan secara hakikat tidak maujud. Tidak ada mempunyai hidup, tidak ada mempunyai zat. Otomatis dia bila kada hidup, berarti kada mempunyai maujud lagi. Sifat kada ada, apal kada ada, zat pun kada ada bila mati pada hakikat. Nah, baru setelah itu kalau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukalah hijab. Maka yang berlaku itu adalah sifat dan apalnya saja lagi dengan kita. Kita di mana ketika itu? Tenggelam di dalam sifatnya, tenggelam di dalam apalnya. Makanya yang berlaku bukan apal kita, bukan sifat kita lagi. Disitulah namanya sempurna kita memandang. Karena dengan pandangannya tadi. Dan membukakan Allah Ta'ala akan hijab dan mengenalkan Allah Ta'ala akan dirinya kepadanya. Mengenalkan Allah Ta'ala dirinya kepadanya. Kepada orang yang panah tadi. Nah, kita asalnya memusahadakan apal, kita sudah merasakan apal itu. Artinya mengenalkan Allah Ta'ala mau terbuka sudah kita. Melihat kesempurnaan sifat dengan sifat besarnya juga. Nah, mendengar sempurna pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala juga. Sempurna apal kita ini dengan apalnya juga. Karena apa? Karena kita lebur tadi di dalam sifat dan apalnya tadi.
Maka dikenal oleh mereka itu akan dia dengan sempurna pengenalan. Pasti sempurna, karena yang mengenalkan memang zat yang sempurna sudah. Bukan kita lagi. Nah ini mudah-mudahan kita mencapai makam ma'rifat inilah. Ma'rifat ini luar biasa lezatnya. Makanya la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Kalau sudah kayak itu kada pernah pian memandang sesuatu kecuali sesuatunya itu tajalli kebesaran kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau manusia itu sempurna, ada masih cacatnya. Tetapi kalau Allah Ta'ala itu memandang dengan sempurna, bukan luarnya saja, tetapi dalamnya kita mengetahui kesempurnaannya dengan sebab terbukanya sifat Allah Ta'ala itu dengan kita. Nah itulah. Ini sebenarnya makamnya sudah di makam sir namanya lah. Di makam sir. Nanti ulun ceritakan makam sir inilah. Ini terbuka sir setelah terbuka futuhat. Ini seperti ini kita itulah kalau kita panah itulah. Kalau kita pemulaan panah itu kada terbuka dulu. Di sifat, di apal itu kada terbuka sir namanya lah. Kita tuh cuma merasakan lezat aja dulu. Lezat dengan diri kita nih lezat. Kita memandang. Itu belum terbuka lagi sirnya. Kalau yang di sini disebutkan sini ini sudah terbuka. Walaupun kita itu memandang lezat diri kita ini adalah benar-benar kita merasa daib, merasa fakir, merasa lemah. Karena ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kebesaran Allah Ta'ala pada diri kita. Kebesaran sifatnya, kebesaran apalnya. Sehingga kita memandang diri kita ini, kita itu nyaman, lezat. Karena nampak kebesarannya dulu. Besarannya lengkap. Dengan kita ini sempurna kebesaran sifat dan apalnya tadi. Keagungannya. Kesempurnaan sifat dan apal itu lengkap dengan kita ini. Kita lihat diri kita ini. Lalu kita itu tenggelam di situ dalam keasikannya itu. Lalu biasanya terbukalah sir tadi. Terbuka sir itu maksudnya terbukalah sifat satu-satu bisa. Ini ulun mengisahkannya kayak apalah supaya pian paham. Soalnya kadang-kadang merasa kada tahu pian. Seperti ini. Kita ini kalau sudah tak masuk misalnya di dalam sifatnya. Di dalam sifatnya. Ini namanya panah lah. Bila kita itu termasuk di dalam sifatnya itu panah. Di dalam apalnya. Misalnya, la maujuda ilallah aja kita. Kita sebutkan la maujuda ilallah. Lalu benar-benar kita itu tidak merasa maujud. Berarti tenggelam itu zat kita, sifat kita, apal kita. Urutakan dulu. Biar pian paham bujur ini. Biar paham kada apa-apa kada paham. Ulun kada bisa juga memahamakan. Yang penting pian paham. Ingat akan bila zat itu kada pernah terlepas daripada sifat dan apal. Ini zat nala. Zat. Ini zat ngarannya. Zat ini pasti kada bisa lepas dengan sifat. Apa sifatnya nih nah? Sifatnya nah. Sifatnya. Nah, zat kada bisa terlepas daripada sifat. Zatnya yang mana? Ini zatnya bendanya. Bentuknya tuh sifatnya, warnanya tuh sifatnya. Kada bisa lepas. Nah zat dan sifat ini ada ini karena apal. Karena perbuatan Allah Ta'ala. Paham bian? Kita ini ada yang kita ini nah. Sifat kita ada. Melihat, mendengar. Di mana anda kan di luar zat kita kan ada. Umpat dengan kita. Iyalah. Apal kita umpat dengan kita kada. Umpat dengan kita. Kita bergerak, berdiam. Umpat dengan kita kada. Umpat dengan kita. Artinya zat itu kada bisa lepas dengan sifat dan apal. Nah, apal zat sifat seberataan ini adalah apalnya Allah Ta'ala. Kita ini nah. Maksudnya tuh perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan sifatnya. Berarti kita apal kita ini, sifat kita ini, zat kita ini makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Artinya kadada. Bahasa kita tuh bukan kita menjadikan, artinya kadada. Tidak ada. Lalu kita ini mengakui ketiadaan kita ini, kita akui bahwasanya aku ini kada maujud. Berarti kita tuh masuk di dalam apalnya Allah Ta'ala. Misalnya ini kita tadi adalah apal Allah Ta'ala ini nama ulah kita ini. Bila kita mengakui bahwasanya kadada, berarti kita ini masuk ke sini. Paham bian? Yang berlakunya apal kita ke sifat kita kan lagi. Lain lagi kadada lagi kita ini. Karena kita di dalamnya seperti ini. Ulun contohkan pulang. Mun pian kada pahamnya luar biasa pian ini. Luar biasa lebih daripada ulun lagi. Tapi nya kadang-kadang merasa kada bisa bang. Pian menjabarkan inilah. Kalau pian sudah tahu, ini najat nah. Nang mali putihnya ini apa? Mali putihnya ini apa? Warna birunya nih. Yalah, warna birunya ini. Zat kita tadi anggaplah bendanya nih. Yang mali putih itu warna biru tadi. Maka yang dilihat warna birunya kah zatnya kah? Ketika itu. Warna biru dan zatnya. Tapi zatnya itu tenggelam di warna birunya. Kita ini kalau sudah diliputi oleh sifat dan apa Allah Ta'ala, hilang zat kita, sifat kita ada aja. Coba kita merasa diliputi oleh sifatnya, hilang kita ini.
Sabarataan. Nah, disitulah inya memperkenalkan sifatnya yang sebenarnya. Yang sebenarnya inya memperkenalkan. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala itu manakala kita tuh masuk ke sini, ke dalam ini, nah anggaplah kita nih banyu nih pulang. Ini diliputi oleh sifatnya tadi, apalnya tadi. Kita nih sebijian banyu ini. Kita nih banyu ini. Kita nih banyu ini. Nah, maka yang mana hendak dibukakan Allah Ta'ala, maka terbukanya. Pian bila pian memandang diri pian terbuka sifat besar pian, maka sempurna pian melihat ini. Kenapa? Orang itu coba makamnya musahadah saja. Musahadah itu memandangi rumahnya aja sudah lezat. Artinya memandang kebesaran Allah Ta'ala. Berarti makamnya kelezatannya itu di makam musyahadah. Belum lagi orang itu mencapai ma'rifat. Jadi kalau kita makam musyahadah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilah maujuda ilah, orangnya sangat sempurna. Itu lihati. Ada orang itu nang sampai ke pintunya. Sampai ke pintunya. Lebih lezat daripada orang yang di pagar tadi. Itu kemakrifan seseorang itu terbukanya. Beparak, maksudnya selalu beparak musyahadah itu semakin beparak terus. Namanya musyahadah itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Beparak, dasarnya dari jauh beparak ke halamannya, ke pagarnya ke halamannya, ke pintunya, ke depan pintunya. Nah, habis itu ke depan pintunya, pak, terbuka pintunya, kita tuh baru melihat keagungannya yang sebenarnya. Rumah bus ini di kita kan, rumah bus luar biasa, isinya macam-macam kita lihat di ketika itu. Karena apa? Karena kita sudah termasuk di hadranya, masuk dalam pandangannya seorang sudah kita ini, termasuk ke dalam rumahnya. Nah, itulah terbuka futuhat bahasa kita tadi. Dengan berzikir illallah, 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 Allah termasuknya ke dalam nyata tajalilah, nampaklah sifat dan apalnya tadi. Itu namanya terbuka futuhat. Kita mengagungkan melihat macam-macam kebesaran Allah Ta'ala. Kita lihat dulu keagungannya. Di mana kita melihat itu? Di diri kita. Dimanapun waktu kita memandang, fa'in nama tawalli pasama wajhulah, sudah ketika itu. Kemanapun pian mengalihkan pandangan, kadada lagi yang lain timbul kebesaran zatnya Allah Ta'ala sudah. Baik memandang diri kita, memandang yang lain, kagum kita. Nah, waktu itu kita adalah merasa diri kita. Ada merasa bila kita sudah kagum itu, sudah dilihatkan kenampakan tadi, itu namanya terbuka futuhat, baru terbuka futuhat. Nah, terbuka futuhat itu nanti diperkenalkan oleh ampunnya seorang. Karena sudah masuk ke rumahnya. Ujar ampunnya, ini lemariku. Bahasa kita itu, ini sifatku nah. Sifat sama aku, maka terbuka pian sifat sama pian tuh. Iya, ujar ulun tadi melihat pian dengan penglihatannya. Bila sifat samanya mendengarlah. Bila apalnya lah yang berlaku. Disitulah namanya terbuka futuhat. Nah, dalam sifatku ini ada rahasia lagi. Di dalam sifatku ini ada rahasia lagi. Itulah namanya fanaul fana. Bahasanya itu kalau bus ini memadahkan, inilah lemari. Terbuka sir namanya. Di dalam lemari ini ujar bus ada cangkir. Berarti di dalam sifat itu, di dalam lemari tadi kan terbuka sir sudah. Di dalam lemari itu ternyata ada benda lagi. Di dalam benda itu dipadahkan lagi bendanya. Itulah namanya terbuka asrar namanya. Kalau kita melihat diri kita ini apal, kita bergerak, kita melihat ini apal Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita pandang terus tenggelam di dalam apal itu, maka terbuka rahasia apal itu lagi. Jadi beberapa kali terbukanya. Nah, itu orang itu bisa kada sanggup pian. Disinilah kelezatan ma'rifat itu la ainun ra'at. Bujur-bujur pian kada bisa membayangkannya lagi. Karena terbuka asrar-asrar itu, bertambahlah orang ma'rifah, bertambahlah ma'rifah, bertambahlah kelezatan. Terus seperti itu. Sampai pian kada tahan kena. Ulun madahkan aja Pak. Bila terbukanya sir itu kita kena ada masanya kada tahan. Pian kalau kada tahan itu bawa bagawi lain. Bila kada tahan itu, karena kada tahan itu berat kan. Kalau sudah kada tahan itu semuanya nampak pokoknya. Kada kau pian membayangkan kalaunya sudah terbuka itu semua yang ada ini kada ada lagi selain daripada kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu yang nampak di gerak kita, di diam kita. Itu kadang kita kada tahan itu. Kadang kada tahan waktu kita mesranya itu dengan sifatnya itu. Karena kebesarannya kita melihat sempurna kalau kita melihat itu.
dengan sempurna pengenalan dan sebenar-benar ma'rifah, dan dilihat oleh mereka itu akan sebenar-benar zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya, akan tahu bahwasanya keadaan kita itu seperti apa. Di sini makamnya nanti pian akan melihat, benar-benar melihat akan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala yang nampak, di mana kita tuh kan bisa tahan akan melihat yang seperti itu, karena begitu nampaknya Allah Subhanahu wa taala pada zahir dan batin kita. Apabila sudah terbuka asrar, sir rahasia tadi itu, maka banyak orang yang kada tahan biasanya itu. Dalam artian kada tahan itu karena kita ini hancur lebur. Di ketika itu kita hancur, kita itu merasa tidak ada sama sekali ke diri kita. Yang nampak itu cuma kebesaran, keagungan zat yang maha laisa kamitslihi syai'un tadi, yang tidak ada umpamanya lagi tadi. Itu kalau sudah kita terbuka futuhat itu seperti itu, mesra kita dengan itu. Dan barulah kemenangan dengan demikian, dengan damping dan hampir kita itu, terlalu hampir kita dengan Allah Ta'ala ketika itu. Artinya lebur kita itu dengan kehampiran kita itu, kita lebur dengan Allah Ta'ala, terlalu hampir dengan Allah Ta'ala. Dan tiada mendatang akan dia kesiksaan dan duka cita. Dan bertambah-tambahlah kesukaan mereka itu dengan mengenal Allah Ta'ala sehari-sehari, makin bertambah-bertambah dan sukacita. Sebab bertambah-tambah ujar sidin hampir tadi. Jadi kita tuh bertambah senang aja. Orang itu biar menangis, biar kayak apa, tetap dia tuh senang. Karena hatinya tuh terjeli dengan Allah Ta'ala. Setiap hari jadi dia semakin bertambah. Setiap hari semakin bertambah. Sebenarnya itu yang sudah di makam orang itulah sudah melimpati masalah terbuka futuhat tadilah. Jadi itu hal keadaan pulang sesudah terbuka futuhat. Kalau kita terbuka futuhat itu tidak ada kita, pokoknya senang aja melihat itu kebesarannya ada dengan kita, kebesarannya dengan ada kita. Karena lu terjadi terus, setelah lu terjadi terus di waktu kita itu terbuka tadi futuhat. Nah, manakala itu berakhir, ini berakhir seperti itu, misalnya futuhatnya dibukakan, yang dibukakan tadi ditutup oleh Allah Ta'ala. Karena itu sebentar aja lah, kadang-kadang kita tuh lama, kadang sebentar. Terbuka itu kadang lama, kadang sebentar. Kalau nyadak lawas bakhaluat ya. Kalau masuk ke kamar itu senantiasa tuh merasakan itu. Senantiasa kita merasakan kelezatan itu. Di kamar tuh kita senantiasa merasakan kelezatan. Kalau kita tuh setiap hari ada di kamar itu dan musadah kuat dan terbuka futuhat satu kali ya terbuka di waktu kita di kamar itu, insya Allah seharian itu lezatnya ada, ajatnya terus seperti itu terus. Nah, keadaan hal kita ini yang inilah kalau sudah terbuka itu terbuka tadi lalu ditutup oleh Allah Ta'ala, maka asar daripada keterbukaan tadi itu kita akan senantiasa namanya merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itu namanya baqabillah. Namanya baqabillah. Walaupun kita di dalam terbuka tadi, di dalam kita itu misalnya sudah tenggelam atau panah tadi, itu kita tuh biar ulun tadi sir, di atas sir tadi terbuka rahasia tadi itu, terbuka sirnya Allah Ta'ala tuh kita bertambah panah namanya. Semakin panah, panah baka terus seperti itu. Kenapa jadi disebutkan panah baka? Karena kita itu di dalam sifat dan apalnya tadi. Makanya kita merasakan sifat yang kekal, sifat yang apal yang kekal. Makanya disebutkan panah kita pada sifat Allah Ta'ala, baka dengan Allah Ta'ala. Artinya baka dengan Allah Ta'ala karena kita lebur dengan sifat dan apalnya. Sifat yang mana? Sifat yang baka. Karena sifat Allah Ta'ala tuh baka hukumnya, apalnya pun baka hukumnya. Nah, jadi panah baka kalau kita merasakan sudah tenggelam dari itu. Nah, setelah kita itu dilepas, kalau bahasa kita tuh ulun dilepas lah. Kalau bahasa tasawufnya, bahasanya orang ma'rifat itu namanya tanazul namanya. Tanazul artinya turun ke keadaan yang biasa normal, kada lagi terbuka futuhat. Tetapi asar bekas kita itu masuk tadi itu, bekas kita panah itu akan tetap dengan kita. Tetap dengan kita. Itu di waktu itu. Nah, apabila orang ini tetap ya kekal sesudah dia panah tadi, sesudah dia terbuka sir tadi, dia itu tetap aja dengan keadaannya. Ya jar ulun tadi seperti orang berkhalwat tadi itu. Seperti orang berkhalwat tadi itu. Dia kan merasakan walaupun tidak terbuka futuhat, tapi dia terus merasakan akan asar daripada
bekas daripada panahnya tadi itu. Bahasa kita tadi, amun orang itu sudah masuk ke rumah orang, keluar daripada rumah orang itu, nah dikeluarkan dari rumah orang tadi merasa bangga masih, merasa lezatnya itu masih ada walaupun dia sudah di luar. Artinya sudah tertutup pintu ma'rifahnya tadi oleh Allah Ta'ala, ditutup sirnya, dia tuh keluar tanajul seperti orang biasa lagi, di jalan salik lagi. Tetap dia akan merasakan kebesaran daripada bekas dia itu tadi masuk ke dalam hadratullah tadi. Seperti orang biasanya habis diragap pembesar, dilegap diragapnya, habis itu dilepasnya, waktu diragapnya kita ini hilang, waktu dipegangnya itu hilang, dipandirinya pula hilang kita itu di waktu mandir. Anggaplah presiden yang meragap kita ini, memeluk kita ini, itu hilang kita. Karena apa? Karena kebesarannya itu yang memeluk kita tadi itu. Kita hilang. Setelah dilepasnya masih terasa. Seperti itulah bahasa ulun itu. Artinya setelah kita panah dan baka, asar daripada bekas daripada panah dan baka itu akan tetap dengan kita. Akan tetap dengan kita. Itu namanya baka bilah, sesudah orang itu mencapai ma'rifah. Beda dengan orang itu baka bilah, panapilah ketika dia mencapai ma'rifah. Jadi orang itu 3 tingkatannya. Pertama, dia memanakkan dirinya baka dengan sifat Allah Ta'ala tetapi di makam musyahadah. Dan kedua, sesudah dia itu merasakan terbuka futuhat, yaitu dia itu akan merasakan juga fana dan baka. Habis itu sesudah dia fana dengan terbuka futuhat tadi, dia akan kembali menjadi orang yang biasa. Bahasa kita itu kembali keadaan terbuka lagi futuhat, tetapi dalam keadaan fana juga orang tadi, tetap dalam keadaan fana pandangannya. Karena apa? Karena asar daripada bekas daripada terbuka futuhat tadi orang ini. Nah, bila orang itu sampai kepada situ, sudah sampai kepada situ, dia tidak akan merasakan takut lagi, merasakan takut, merasakan gentar dengan apapun. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahjanun. Bahwasanya orang yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya, sifatnya dikuasai oleh Allah Ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ketahuilah bahwasanya aulia itu maksudnya lah, kalau arti harfiahnya adalah kekasih Allah Ta'ala. Kalau secara maknanya aulia itu ialah orang yang hatinya senantiasa bertakluk dengan Allah Ta'ala, yang kada lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan zahirnya, pandangan batinnya kada lepas dengan Allah Ta'ala. Aulia itu maksudnya dikuasai oleh Allah Ta'ala, zahir dan batinnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Kada ada lagi orang ini takutan dengan apapun, kada takutan. Kenapa? Karena dia itu beserta presidennya sudah, beserta rajanya sudah, beserta orang yang menjadikan segala makhluk ini. Makanya kada takutan, terkecuali terpisah dengan itunya, dengan zat yang wajibal wujud, dengan sifatnya tadi, dengan apalnya, lepas pandangannya, itulah yang ditakutkannya. Tetapi kalau orang itu sudah memang pernah panah, pernah lenyap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian dia itu ya tadi panah tadi, baka tadi itu, dia akan asarnya itu akan tetap terus, zahirnya, pandangannya kada bisa lepas lagi. Seperti itu, terus seperti itu. Ini disebut ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Sudah. Orang ini kalau bahasa kita tuh masuk kepada makam. Orang ini diberikan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, yaitu sebagai awliya illah, sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi berulah mereka itu, dan lagi berulih mereka itu kerajaan dan karamat. Nah, ini yang ulun kisahkan lah. Ini kalau ulun kisahkan panjang biarlah sebenarnya. Karena ini didapat ketika kita itu mendapatkan futuhat tadi, terbukanya pintu ma'rifah tadi, itu ketika sir itu masuk, maka kita akan berdapat kerajaan, ujar Sidin. Ini kalau kisahkan yang ada apa. Artinya orang itu apabila terbuka futuhat, maka dia akan mendapatkan kerajaan, karamat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi mendapatkan kerajaan? Karena dia ini kan lebur tadi dengan sifatnya Allah Ta'ala, sehingga seluruh alam ini dia memandang kepunyaan dia. Dah bahasanya itu, dialah yang menyatakan bahwasanya dia inilah
yang mempunyai seluruh alam ini. Mempunyai seluruh alam ini dialah dengan kita tuh melihat dengan sifatnya. Nah, apabila sir itu terbuka terus pian di sifat itu terbuka. Orang ini bergebu-gebu di dalamnya ini waktu terbuka itulah, waktu terbuka maka terjadi karamat. Berarti orang itu lebur dengan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu terjadi karamat. Terjadi karamat. Terjadi karamat itu artinya perilakunya bisa menimbulkan harikul adat. Nah, orang ini misalnya hendak berpindahnya. Karena dunia itu kada lebih daripada setitik aja dilihatnya. Kenapa? Kenapa jahat seperti itu? Keadaan diri kita ini lebur di situ. Maka kita itu akan melihat yang seperti itu. Ulun terusakan dulu lah bacaannya ini supaya pian tahu yang ulun sampaikan ini kada salah. Kada salah. Artinya di kitab ini bertulisan seperti itu. Dan itu pasti dialami kalau kita itu dibukakan Allah Ta'ala. Dibukakan. Dan lagi berulih mereka itu, mereka kita yang dapat putuhan tadi, kerajaan dan karamat, kemuliaan. Karena ulun kisahkan kayak apa karamat itu terjadi bila orang ini sudah lebur itu kalau diberikan. Karena daripada hal raja itu luas segala kehendaknya. Kita ini kada kita lagi ampunnya, tapi raja tadi dah kita ini. Jadi luas kehendak kita karena kita lebur dengan sifatnya. Karena ulun jelaskanlah, tiada ada yang demikian itu daripada hakikatnya di dalam dunia ini melainkan bagi aulia ilahi ta'ala dan lautan dan daratan dan bumi bagi mereka itu satu kadam juga, satu telapak batis saja. Bumi, lautan, daratan itu sebertaan di sini kada lebih daripada satu telapak batis. Itu masih ganal disambetakan di sini ini masih ganal. Sidin ini karena orang itu terbuka beda-beda lah. Ulun terus terang aja kalau di dalam situ terbeda-beda orang, makanya ada yang setelapak batis saja aja kelihatan dunia ini karena kita sudah lebur dengan sifatnya. Ada ulun padahkan tadi sekecil ini aja, sekecil debu aja bisa kita dilihatkan seperti itu karena itu nyata. Kita sudah berulih seperti itu. Kita ini sudah menjadi raja, bahasa kita tuh. Kita ini bukan menjadi raja lah, dikuasai karena bahwasanya aulia itu aja sidin tadi kan, bahwasanya bumi, lautan, daratan, bumi sebijian ini kada lebih daripada setelapak batis saja. Karena aulia orang yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dirinya, zahir dan batin yang berlaku itu kan sifat dan apalnya Allah Taala. Kada ada yang lain. Sehingga pandangannya itu pandangan Allah Taala dengan kudratnya, dengan iradatnya kita melihatkan aja. Bahasa kita tuh di dalam situlah kita. Makanya melihatnya itu kita dengan penglihatannya, makanya halus. Apabila itu sir yang dilihatkan halus tadi, halus seperti itulah sir kita berarti mesra dengan sifatnya namanya, mesra dengan kudratnya. Karena kudrat Allah Taala itu melihat bumi ini halus saja, iradatnya itu bukan hendak tuh halus saja bumi ini. Pandangannya, basarnya, berarti kita mesra dengan sifatnya. Nah itulah aulia itu bisa terjadi karamat. Ini hendak berpindah terpindahnya. Kalau diberikan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sifat kudratnya lah yang memindahinya. Karena ini pandangannya rasa di Mekah. Kita kada makam kayak itulah. Orang kemana Jumat tadi? Mekah aja. Musta itu. Kada nampaki ini lagi kita. Orangnya ada aja di warung Medan. Nah inilah orang yang sudah tenggelam di sini itu biar, makanya lu rancak menyampaikan kalau biar hendak menjantik orang itu biar dari jauh. Karena kenapa? Karena waktu kita lebur itu orang itu di hadapan kita. Di hadapan kita jantik bahasanya tuh karena bahasanya tuh kita hendak mengambil sesuatu kalau diizinkan Allah Ta'ala di ketika itu maka terjadi. Ada kita ini lain bang, karena aulia itu kada ada nafsu itu lagi, kada ada laginya, karenanya kada ada sama sekali. Kalau nya kada ada timbul yang seperti itu kada maunya mengambil karena itu hina di pandangan daripada sifat Allah Ta'ala yang seperti itu. Hina namanya yang seperti itu tuh, kada seperti itu. Tapi kadang-kadang orang itu ada diberikan karena sudah lebur benar dia tuh mesra dengan leburnya dan dia kada sadar lagi, lalunya bisa mengambil sesuatu, berpindah ke sesuatu tempat atas izin Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang menghendaki, karena apalnya yang menghendaki bukan dirinya. Kalau diri kita yang menghendaki berarti nafsu masih ada, berarti kada panah masih malu makam di musahadah namanya. Orang itu, kalau orang itu lebur lalu dia misalnya melihat seolah-olah dunia ini didudukinya, maka kemana aja nya bisa. Ada kita nih kehendak kita tuh, aku ini mau menjadi wali aja. Oh nyaman aja mau ambil punya orang ya. Nah, belum lagi jadi, belum panah anak bacuntan deh pikiran. Itu kada mau kayak itu, kada lain panah namanya.
Mana tuh kada ada lagi biar nafsu melihat, pokoknya kada ada lagi tuh bang, kada ada tuh bang, pokoknya kita tuh kayak duduk dunia nih diduduki kita, bahasa kita tuh, tapi kita sendiri lebur di dunia itu. Nah itu biar kada paham. Kita ini melihat dunia itu seperti diduduki kita, sedangkan kita di dalam dunia itu ya apa biar yang mana yang menduduki itu, yang mana nang kita. Nah itulah, jadi perasa kita tuh seperti itu jadinya. Itu kada kawa kita kisahkan, maksudnya mengisahkan kayak apa rasanya. Kada kawa ulun mengisahkan, cuma bila pian merasa kita tahu tuh pian. Artinya dunia itu nang sekecil telapak tangan kayak terbang aja, itu merasa kita. Apabila terbuka sifatnya kita, apabila terbuka sifatnya kita, apabila terbuka sifatnya itu daripada akuan, daripada pengakuan, bertaubat batin namanya, bertaubat etikat kita, bertaubat akuan kita, bahwasanya kita itu ada jadi kadada. Itu bertaubat namanya dari akuan kita. Masa merasa ada. Taubat itu artinya kembalikan punya orang ini sebenarnya. Kembalikan kita semua orang ini sehingga kita bisa bertemu dengan orangnya. Bertemu dengan sifatnya, kembalikan sifatnya, melihat kita akan sifatnya, kembalikan apalnya, maka kita akan melihat apalnya, kembalikan zatnya, bahwasanya kita akan melihat nampaklah akan zatnya dan sifatnya itu pada diri kita. Kalau kada bisa seperti itu, kada bakalan mencapai terbukanya futuhat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah bisirin nabi wa alin